demenin. Kalian demenan sebat pulang semua. Sing, kalian demenan ngalih, Ben. Oh, ngalih, Ben. Aduh. Megantung. Bawa akate. Ngelendok. Megantung, ngelendok. Gedang. Sing isi gedang. Selamat datang di channel Cari.id. Ini adalah video pertama kita di turnamen Gestar. Dan di video kali ini kita mau ngelawan salah satu guru bahasa Bali yang ada di Singaraja, Bali. Beliau sih katanya cara mengajarnya bagus. Dari segi encernya sih katanya oke ya. Cuman kita perlu tantang dulu di turnamen Gestar kita kali ini. So, Cari.id versus guru bahasa Bali dimulai. Heri Mahendrawan sebagai guru bahasa Bali yang sok asik dan tidak menyenangkan melawan Abdi Cari.id yang sok hebat dan sok keren. Siapakah pemenangnya? Kita mulai. Ronde 1. Dapat pacar baru. Punya rumah, rumah gede, motor liu. Bahagia. Bahasa Balinya. Demen. Bahasa Balinya demen. Bahasa Balinya. Liang. Yep. Ronde 2. Sing idang bangun. Galau. Sing idang bangun sing habis. Pusing. Ingung. Kita maju. Pusing. Yang sedang sirah, puro. Pusing. Sakit kena, Pak. Sakit. Nyeri hati. Sakit dhuwur, sakit bangkiang. Komplikasi. Disebut. Komplikasi. sakit bangkiang, sakit dhuwur, cunguh, pilek disebut. Parah. Namanya skip. Pas. Lawan kata kotor. Daki. Bahasa lawan kata kotor, Pak. Lawan kata kotor. Kedas. Oke, kedas. Ronde 3. Menang terus, Bro. Enak dipandang. Wow. Gitar Spanyol. Enak dipandang. Ngulangunin. Mulus. Lebih persamaan ngulangunin. Halus. Enggak. Aduh, enak dipandang. Dari Jegeng, atas sampai jegeng. jegeng. Ronde 4. Kejang Dawang. Open minded. Kejang Dawang. Balian. Di kelas nomor 1. Juara. Sing dan welang guru. Rajin, jemet. Lu hayu bidan. Tugas masuk. Lu hayu bidan tugas masuk. Jegeng. Ngidang nyawa pengejang. Duan. Duan. Lu ayu. Siapa lu ayu? Ronde 5. Mengandung. Mati. Kuning mengandung. Tai. Wah, sengaja dan mengandung. Dari dar. Kuning menggantung. Benyek. Ya becik benyek. Menggantung pecik. Apa? Bunter. Otak gua, Pak. Kintemani. Juo. Menggantung bunter, Juo. Ronde 6.
Mampus. Aduh, sing lah pipis. Sing lah pipis. Gerit. Eh, Gerit. Ingo. cerai. Nyakit hati. Ya, lawan kata demen. Sing demen. Lawan kata sing demen, lawan kata liang. Sebat. Mantap. Kalian demenan. Kalian demenin. Kalian demenan sebat pulang semua. Sing, kalian demenan ngalih, Ben. Oh ngalih. Ronde 7. Wih, tadi benar doang gerak, Ben. Bojog. Demenin aja bojog. Rai Penny. Mengandung. Gedang. Ben bedek nih. Apa? Sotong. Lonjong. Gedang. Punya nih hidup lah, cepok. Apa bukan itu? Salam dari Binjai ya. Pisang. Biu. Ya. Sebalik Remi di bos. Ronde 8. Kalah terus. Di pasar Banyuasri Liu. Pekan. Dagang canang kondangan di pasar Banyuasri, Pak. Dari dar. Pindang, tempe, kacang tanah, kacang lilit, kangkung. Ada bunter, ada lonjong, cara biu. Jepang. Dari yang pelecing, dari yang sambal, dari goreng, ada di lalapannya. Paha ayam. Paha ayam. Ada lonjong, ada bunter, di lalapannya ada. Dari yang pelecing. Timun. Dari goreng. Oh, terong. Tuung, ya. Tuung, bro. Ronde 9. Waduh, kewah nih. Medui. Medui dari Ajeng. Salah. Medui dari Ajeng. Salah sih Medui, Pak. Medui dari Ajeng. Mebulu. Medui dari Ajeng. Sing cocok Ajeng nak darah tinggi sing dari Ajeng. Soroh buah. Duren. Mantap. Gitu dong. Wah, harus cepat nih. Ronde 9. Aduh, nih ane anggo nyait. Benang. Mesin jahit. Rainan, galungan, kuningan. Kacip. Aeng, ane jahit. Ane jangin di bungani. Canang. Bahan canang. Busung. Mantap. Busung, bro. Ronde 10. Apa kayak? Waduh. Kewa nih. Play ban Romon ada nih. Ini aku cari Jani. Bingung. Orangnya ke muka ya guru nih. Sing bisa nyawam. Mau kita ngerayu desa rai. Desa siapa? Gombal. Metepuk anak baru. Metepuk anak baru. Mari kenal. Ingat biasanya. Senawang. Kepo. Kenalan. Menjabat tangan. Ya Norino karena rame kan biasanya ragu. Sing juari. Lah. Kenalan kok sing juari. Juari medepuk sarai gitu. Lagunya di Ari itu. Makita gitu. Makita ngudian. Ronde 11. For the last. Aduh. Megantung. Bawa AKT. Ngelendok. Megantung. Apa? Megantung, ngelendok.
vitamin C. Aduh, terlalu luas. Luarnya hijau, dalamnya merah. Belegu. Astaga. Dalamnya merah atau kuning atau oranye. Melon, semangka. Menggantung. Buah ada getah. Nangke. Nah, tidak. Aduh, ya ampun. Sering diplesetkan sebagai Gedang. mantap. Gedang. Ceng si gedang. Wah, gedang. Oke, itu dia kita udah main tadi sebagai cari ID dan juga guru bahasa Bali. Pak, sekarang ngajar gimana, Pak? Di SMA 2 Singaraja. Di SMA 2, Pak. Katanya guru bahasa Bali itu, Jan itu guru bahasa Bali kadang-kadang hanya sekadar muatan lokal gitu, tidak menjadi pandangan utama lah. Bapak sebagai guru bahasa Bali gimana, Pak? Tidak juga sih sebenarnya di bahasa Bali itu ada banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar muatan lokal saja. Ada banyak pelajaran, pengetahuan, pengalaman yang ada di sastra-sastra Bali tentunya yang dilontar. Jadi kalau berfokus tentang muatan lokal mungkin dari segi yang ada mungkin memang hanya ada di Bali gitu. Jadi itulah muatan lokal, tapi kalau dari segi isi kebahasaannya dan yang lainnya itu juga bisa dipakai apa istilahnya dasar untuk menjalani kehidupan. Apalagi di sastra-sastra Bali itu banyak satu cerita-cerita yang lain seperti itu. Kan zaman makin berkembang, Pak ya. Zaman makin berkembang, semua makin berkembang itu. Masih nggak sih ada anak-anak gitu, remaja-remaja yang minat sama bahasa Bali gitu, masih ada? Mungkin kalau ini menurut saya ya, kalau cara ngajar guru seperti dulu, iya, bahasa Bali akan menjadi pelajaran yang katrok. Nah, itu dia tuh. Gimana pandangan Pak sebagai guru di zaman sekarang tuh ngajar bahasa Bali yang benar atau yang baik tuh menurut Bapak gimana? Intinya seperti ini, kita harus mampu memfasilitasi semua siswa secara adil. Nah, adil itu kuncinya adalah tidak semua bisa bahasa Bali. Ya. Tidak semua tahu sorsinggih bahasa. Jadi kita ngajarnya itu harus bisa memposisikan dia nyaman dulu. Nyaman dulu ya, Pak ya. Artinya dia tidak takut itulah. Saya sendiri saja guru kadang takut juga menggunakan bahasa Bali halus. Takut salah. Iya. Karena kita dari dulu rasa takut salah ini yang membuat orang takut untuk ngomong bahasa Bali. Iya. Istilahnya macannya takut ini, Pak. Iya. Maca nih ngomongi, nulis sih bisa. Gurunya ada aduhai takut juga, Bro, nggak fokus. Kalau sekarang kan bahasa Bali bisa dikombinasikan dengan berbagai platform mengajar. Kayak aksara Bali di Facebook udah bisa, di HP udah bisa, komputer udah bisa. Nyanyi, megending, mekidung di YouTube apalagi udah banyak ada. Banyak ya. Terus kalau nulis di YouTube dilontar dan yang lainnya. Jadi kalau masih dibilang ketinggalan nggak? Tergantung cara guru ngajar, betul. Iya, tergantung. Intinya bukan pelajarannya sih yang menakutkan, gurunya. Kenapa? Kok bisa ada statement begitu, kenapa? Matematika, kalau buat saya, ini pengalaman saya dulu saya itu kan SMA. Bagi saya menakutkan, tapi ketika diajar oleh guru yang mampu memberikan kenyamanan, melayani dengan baik, saya senang matematika. Tapi kalau kita sudah di saat gurunya, kita lihat mindset kita udah sing demen gitu. Otomatis tidak bakalan suka. Iya. Jadi harus membangun suasana yang ya menyenangkan lah, tapi tetap dalam aturan pembelajaran. Maybe ada beberapa calon-calon guru di luar sana yang khususnya mungkin ya di bahasa daerah ya, bukan hanya bahasa Bali aja apa gitu. Ada tips dan trik nggak untuk, karena tantangan utama ngajar bahasa Bali kan selain ya seperti tadi kan dianggap kuno lah segala macam gitu. Tantangan utamanya itu kan membangkitkan siswa. Ada tips and trik yang bisa di-share sama penonton? Kalau pengalaman saya sih sebenarnya yang pertama itu kita membangun rasa nyaman, itu yang pertama. Kemudian terutama dalam penggunaan bahasa, pasti siswa yang tahu pasti bahasa kasar. Iya. Utamanya. Jadi kalau belajar bahasa, pelajarilah yang kasar dulu. Ya. Jadi kita udah tahu, oh itu kasar karena lebih mudah dan lebih sering biasanya didengar. Jadi ketika kita ngomong, jangan pakai kata itu. Meskipun tidak tahu kata yang halusnya bagaimana, setidaknya kita tahu yang kasar. Iya. Terus yang kalau untuk di kelas, kebetulan saya ngajar bahasa daerah,
Jadi ketika ada siswa yang salah, biarkan saja dulu sampai dia selesai berbicara. Setelah itu baru kita koreksi. Seharusnya kamu nggak boleh ngomong seperti ini. Sampunang, bahwa sekali saya pun pakai niki yang gitu. Oh, itu dia tuh. Ada mungkin statement yang bilang gini, Sing Dadi ngomong kasar gitu. Nah itu kan bertolak belakang sama statement Bapak. Nggak boleh ngomong kasar tuh nggak boleh gitu. Tapi ada yang mengatakan kalau dengan ngomong kasar bisa belajar, itu gimana Pak? Jadi ada prosesnya, bukan hanya sekedar ngomong kasar saja. Intinya ketika dia sudah salah, kita perbaiki. Jadi belajar dari kesalahan. Pangsing Benyo, dia sudah dikasih tahu, sudah diberitahu, masih juga berulang, tetap kita juga kasih tahu. Dan di terakhir tinggal dia yang memilih. Oke. Kalau terus digunakan kasar. Jadi intinya sesuai tempatnya. Kalau kita kebetulan saya kan di Buleleng. Iya. Kalau di Buleleng mungkin di beberapa bahasa itu kasar, tapi sebenarnya kalau itu digunakan pada hal-hal yang kita udah akrab, udah terbiasa lah. Bukan dengan orang yang baru kita kenal langsung menggunakan bahasa kasar dimanapun itu. Kita baru kenal, kita pakai bahasa kasar, jelas orang marah. Makanya Sing Dadi ngomong bahasa kasar tujuannya panglaku selamat. Sing menyinggung si A, si B, tapi yang berkenal sama salah. Kenal pun dalam artian metimpal, bersahabat, bukan dengan orang yang lebih tua atau orang yang memang punya kedudukan. Meskipun kita kenal, tapi setidaknya lebih bagus tidak menggunakan bahasa kasar. Iya benar. Jadi umur, jadi ada banyak faktor, ada umur, ada kalau di Bali ada kasta, kemudian ada pejabatan, kedudukan di keluarga, kakak, adik, dan yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman di Cari.id semua, maybe ada yang punya pertanyaan, itu bisa langsung masuk di kolom komentar, ntar kita bisa jawab bareng Pak Heri juga ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, sebagai seorang guru bahasa Bali, plus minus yang paling dirasakan apa sih Pak gitu kan? Kalau guru bahasa Bali ya, kita tentunya hanya bisa di Bali. Ya, minusnya ya? Minusnya ya. Mungkin kalau keluar Bali mungkin ada beberapa. Iya. Kalau dari segi kesejahteraan, yang lainnya, untuk sekarang, yang menjadi masalah paling besar adalah, kalau dulu CPNS ada bahasa Bali. Tapi untuk yang P3 sekarang, P3K, bukan P3, P3K. Pengobatan penanggulangan. Yang P3K sekarang itu bahasa Bali nggak ada. Gabung dengan seni budaya. Jadi dari segi materi saja sudah jauh sekali kita berbeda di seni. Jadi banyak teman-teman yang ketika ikut tes, soalnya nggak mereka kuasai sebenarnya. Padahal di CPNS yang sebelumnya itu ada bahasa Bali, kemudian di P3K sekarang udah nggak ada. Semoga di tahun depan ini ada. Oke. Terus yang lainnya juga kadang ketika kita jurusan bahasa Bali itu identik dengan kita itu nanti bakalan jadi Balian atau jadi Klian adat atau jadi jero mangku, seperti itu. Itu cap-cap teman dulu. Orang, jurusan apa? Bahasa Bali. Boy, pasti karena di Balian, karena di jero mangku. Sebenarnya enggak. Teman saya banyak yang kerja di bank ada, jadi banyaklah di luar, basicnya di luar bahasa Bali. Iya. Jadi itu ya kalau positifnya kita pertama tahulah bisa berbicara, ngomong halus. Kalau dirasakan itu ketemu orang yang menggunakan bahasa halus dengan orang yang menggunakan bahasa biasa, itu masalah rasa. Rasanya sangat berbeda. Terus kita juga bisa melestarikan budaya kita yang ada. Anggap dari 1000 orang Bali, 10 orang jurusan bahasa Bali, nggak apa-apa lah. Mungkin sisanya itu keluar biar ada tetap yang ada di Bali melestarikan bahasa Bali. Benar. Jadi yang pelajari bahasa asing ada, jadi yang pelajari bahasa Bali ada. Jadi kita lengkap, nggak harus semua tetap. Setidaknya meskipun tidak ahli, bisa. Tapi kita bisa. Yang penting bisa. Bisa dan tahu, gitu. Biar, itu cukup. Iya, biar nggak punah ya. Karena bahasa Bali nggak akan mungkin punah kalau penuturnya masih ada. Jadi, yang punah itu sorsinggihnya sebenarnya. Kalau penggunaan bahasa Bali yang biasa masih banyak di masyarakat.
Cuman yang itu dah, yang tatet titiknya itu yang sudah jarang. Ngomong sama yang lebih tinggi gimana ya kan ya, tiba-tiba ada yang pejabat lewat kan gitu. Iya. Bro, ngajak bro. Kan nggak mungkin. Di sekolah juga seperti itu. Murid-murid itu mungkin karena menganggap kita teman, udah saking dekatnya, bahasa mereka juga berubah. Itu jadi tantangan kita. Tapi Pak, kalau misalnya ngomong sama siswa gitu kan, ada siswa kan tiba-tiba, Pak, yang orangnya jadi, Pak kasih tahu saya gini dong Pak, gitu. Pak tersinggung nggak Pak? Gitu. Enggak, tergantung konteks. Jadi ketika konteksnya memang dia nggak tahu, tidak bisa, ya kita harus membimbingnya. Tapi ketika memang dari beberapa kata, kita lihat gestur sih sebenarnya juga. Bahasanya seperti itu, tapi gesturnya bagus, beda. Udah gesturnya aur, bahasa yang digunakan seperti itu, rasa tersinggung ada, cuman kita harus menahan. Iya, balik lagi ke attitude betul ya. Iya. Ya, attitude-nya yang baik. Gitu. Iya. Oke, itu dia. Thank you banget buat Pak Heri selaku salah satu guru bahasa Bali yang udah mau main di turnamen G-Star kali ini. Buat skornya udah bisa dilihat tadi. And then buat kalian semua dan buat kamu juga yang belum subscribe, like dan komen dan share video kita kali ini, buruan lakuin sekarang. Tinggal subscribe beres. Dan sampai jumpa di turnamen G-Star berikutnya.